Di tengah perang Rusia dan Ukraina, TNI panaskan pesawat ke Kiev. Di tengah perang yang pecah antara Rusia dan Ukraina, tentara negara Indonesia siap panaskan pesawat ke Kiev. Pesawat tersebut siap diterbangkan ke ibu kota Ukraina, Kiev, untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di wilayah perang. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menjelaskan proses perlindungan warga Indonesia yang terjebak dalam situasi tersebut. Dalam konferensi pers, Juda Nugraha menyampaikan bahwa Kemenlu dan TNI telah menyiapkan pesawat untuk membawa WNI keluar dari Ukraina. Kemudian kita juga telah menyiapkan pesawat dan tim evakuasi sebagai upaya antisipasi ketika nanti para WNI kita sudah bisa direlokasi. Untuk sementara, sebanyak total 153 WNI akan dievakuasi menuju Polandia atau Rumania. Dalam proses evakuasi, Kemenlu juga telah melakukan penyuluhan kepada para WNI untuk memberikan informasi terkait situasi lapangan agar tidak terjadi misinformasi. Kita sampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam konteks perlindungan WNI, sehingga teman-teman WNI yang berada di titik safe house aware dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Begitulah ujar Juda Nugraha. Lebih lanjut, Juda menjelaskan bahwa mayoritas WNI yang berada di Ukraina adalah wanita. Selain itu, Kemenlu juga menyiapkan tim konseling untuk membantu para WNI tetap tenang, bisa mengatasi trauma psikis akibat situasi buruk tersebut. Ketika dengar sirene atau ledakan bom, namun tentu akan membuat mereka takut. Itu sangat manusiawi. Yang penting kita minta tetap tenang. Kita sediakan tim konseling psikologis. Begitulah tutup Juda. Ukraina melalui kedutaan besar di Jakarta meminta dukungan Indonesia agar bersuara lantang dan berani membela negara Eropa Timur itu. Pengamat hubungan internasional mengatakan kehati-hatian Indonesia terkait antara lain karena banyaknya konsesi investasi Rusia di Indonesia serta kepemimpinan Indonesia di G20. Tetapi Kementerian Luar Negeri mengatakan sikap Indonesia sudah tegas tanpa harus menyinggung salah satu pihak. Sejak serangan Rusia yang diluncurkan pada 24 Februari lalu, Indonesia tidak secara gamblang menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang menginvasi Ukraina. Dalam dua kesempatan, Presiden Joko Widodo tidak menyebut nama Rusia saat membahas perang Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga dalam keterangan persnya lebih menekankan pada proses evakuasi WNI, deeskalasi dan masalah kemanusiaan di Ukraina, dan tidak menggunakan kata serangan militer atau invasi Rusia. Tanggapan invasi Rusia ke Ukraina pertama disinggung Presiden Jokowi melalui Twitter. Dalam kesempatan kedua, di rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2022, Selasa lalu Jokowi kembali menyinggung perang Ukraina yang disebut menjadi salah satu faktor pemicu ketidakpastian global. Tantangan ke depan tidak semakin gampang, penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian karena disrupsi teknologi, revolusi industri 4.0, ditambah lagi dengan pandemi, ditambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia menjadi semakin meningkat. Begitulah Jokowi mengatakan. Dalam dua pernyataan ini, Jokowi tidak menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang melakukan serangan militer atau invasi. Kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam siaran persnya juga tidak menyinggung invasi Rusia. Retno menekankan pada proses evakuasi WNI sebagai prioritas, penghormatan terhadap kedaulatan, deeskalasi, dan masalah kemanusiaan. Pernyataan yang sama juga terlihat dalam cuitan Kemlu di Twitter dengan menyebut serangan militer di Ukraina. Begitu juga saat Indonesia di sesi khusus darurat PBB mengenai Ukraina di markas besar PBB New York pada Senin lalu 28 Februari. Dalam keterangan persnya tidak ada kata Rusia dan invasi. Wakil tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Duta Besar Armada Tanasir, lebih menekankan pada kepentingan kemanusiaan di krisis Ukraina. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Begitulah tutur Dubes Tata. Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan, Alexius J. Madu mengatakan, sikap Indonesia yang tidak menyebut Rusia dan invasi menunjukkan sikap kehati-hatian, yang bahkan cenderung gamang. Sikap Indonesia ini berbeda ketika merespon konflik Israel-Palestina, di mana Jakarta dengan tegas mengutuk dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Faktor lain dugaan dia yang lebih spesifik adalah ada satu kepentingan Indonesia yang tidak mau dikorbankan, yaitu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan besar agar kepemimpinan Indonesia dalam G20 berhasil. Begitulah kata J. Madu. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Zuzi Sudarman, melihat sikap hati-hati itu diantaranya dipengaruhi kebutuhan Indonesia akan Rusia untuk mengimbangi Cina di Natuna, Laut Cina Selatan, dan juga banyak konsesi investasi Rusia di Indonesia. Ditambah lagi kata Zuzi, pengaruh politik dan sosial dalam negeri yang tidak memaksa pemerintah untuk tegas atas serangan Rusia ke Ukraina. Perang Rusia-Ukraina berdampak bagi dunia. Pengamat militer minta pemerintah Indonesia waspada. Perang antara Rusia dan Ukraina kian memanas hingga menjadi perhatian dunia. Rusia diketahui mulai menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022.
Ukraina tak tinggal diam, negara pimpinan Volodymyr Zelensky berusaha mengerahkan pasukannya demi mempertahankan negaranya dari Rusia. Dilansir zona jakarta.com dari Independen pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Amerika dan sekutunya mengabaikan permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan menawarkan jaminan keamanan kepada Moskow. Ia menjelaskan bahwa operasi militer Rusia bertujuan untuk memastikan demilitarisasi Ukraina. Oleh karenanya, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Kamis 24 Februari. Operasi militer itu dibuka dengan serangan udara dan rudal terhadap fasilitas militer Ukraina, sebelum akhirnya pasukan dan tank meluncur melintasi perbatasan dari 3 arah. Ukraina tidak mungkin diam atas apa yang dilakukan oleh Rusia. Selain itu, terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina jelas berdampak bagi seluruh dunia. Namun bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Dikutip kantor berita Antara, pengamat militer dari intelijen Susaning Tias Kartopati mengatakan pemerintah Indonesia patut mewaspadai dampak perang Rusia-Ukraina bagi perekonomian Indonesia. Sejumlah langkah strategis harus disiapkan secara matang, mengantisipasi kemungkinan terburuk bagi kondisi sosial politik di Indonesia. Jadi efek dominonya yang paling penting adalah harga pangan impor naik. Kemudian diikuti kenaikan barang lokal, biaya logistik melonjak, harga BBM menanti subsidi yang lebih besar, lonjakan harga minyak tak dapat dihindari. Selain antisipasi di dalam negeri, menurut pengamat militer Susaning Tias, ia juga menjelaskan bahwa Indonesia harus waspada. Kemungkinan negara asing mengambil kesempatan ketika dunia internasional sibuk menghadapi Rusia. Gelar operasi militer di Laut Natuna Utara harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai terjadi serangan mendadak yang dapat merugikan pertahanan Indonesia. Jelas Nuning, sapaan Susaning Tias Kartopati. Hal penting lainnya, kata dia, pemerintah Indonesia harus segera mengevakuasi WNI yang berada di Ukraina. Nuning menjelaskan perang antara Rusia melawan Ukraina meletus, seperti banyak diperkirakan oleh para pakar dan pengamat. Konflik menahun sejak wilayah Ukraina di Crimea diduduki Rusia pada tahun 2014, berujung serbuan Rusia di bagian timur Ukraina. NATO dipimpin Amerika ternyata gagal melaksanakan diplomasi pertahanan untuk mencegah perang. Kepentingan NATO juga belum tentu dibuktikan untuk membela Ukraina sebagai salah satu anggotanya. Sejak 2014, kata Nuning, NATO tidak memberikan reaksi yang proporsional terhadap Rusia. Strategi pendangkalan NATO juga tidak efektif mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer secara masif. Menurut dia, perang yang terjadi di Balkan saat ini masuk dalam kategori perang asimetris dari perspektif ilmu pertahanan. Rusia adalah kekuatan yang superior dan Ukraina adalah kekuatan yang inferior. NATO berusaha menancapkan kekuasaannya di Ukraina yang secara geografis berbatasan langsung dengan Rusia. Perbandingan kekuatan militer dan anggaran perang jelas dimiliki Rusia. Di atas kertas, Rusia pasti ingin melaksanakan perang dalam waktu secepat-cepatnya. Sementara Ukraina pasti melancarkan perang berlarut. Sejarah juga menunjukkan bahwa kekuatan superior seperti Rusia ternyata kalah di Afghanistan. Amerika Serikat juga kalah di Vietnam dan Afghanistan. Dengan demikian, ada beberapa skenario yang dapat ditempuh dunia internasional untuk mengakhiri perang. Pertama, kata Nuning, gencatan senjata dan turun tangannya PBB. Kedua, NATO mengerahkan kekuatan penuh mengalahkan Rusia dan memukul Rusia di wilayahnya sendiri. Ketiga, Ukraina menang perang berlarut.